Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah pengajian Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Dan pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan yakni pembahasan kita bab selanjutnya, yakni Islam adalah agama yang mudah. Jadi agama kita ini agama yang mudah, yang sesuai dengan fitrah kita manusia. Agama kita tidak sulit, dan Allah Rabb kita itu menghendaki kemudahan kepada manusia, dan Allah tidak menghendaki kesusahan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya yang terakhir, yang menutup kenabian dan kerasulan, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan Allah menurunkan kepada beliau yakni Al-Quran, Al-Kitab, untuk membimbing kita kepada kemudahan, keselamatan, kebahagiaan, dan tidak membuat kita celaka. Allah berfirman, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada kamu agar kamu menjadi susah. Illa tazkiratal liman yakhsha. Melainkan Al-Quran ini sebagai peringatan kepada orang yang takut kepada Allah. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Surah Toha ayat 2 sampai 4. Coba kita lihat jamaah, apa saja contoh kemudahan di dalam agama kita ini. Sebenarnya banyak sekali itu ya. Pertama, menuntut ilmu syar'i, belajar atau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus soleh, itu adalah mudah. Mudah kok. Misalnya kita jamaah bisa belajar setiap hari bisa. Bisa nggak? Bisa. Jamaah sini setiap hari nih. Berganti-ganti ustadz ya kan? Malam Senin Ustadz Hafiz, malam Selasa Ustazah ya? Malam Selasa siapa? Kosong. Malam Rabu Ustazah Sri Mulyani, malam Kamis saya, malam Jumat Ustadz Ikhwan ya? Ustadz Ikhwan, malam Sabtu Ustadz Suherman ya kan? Tiap hari ini jamaah sini. Kalau sanggup nggak apa-apa.
Mudah kok. Nggak sanggup tiap hari, sepekan 2 kali. Iya, yang nggak sanggup, Mak. Yang nggak sanggup. Ya, yang nggak sanggup sepekan 2 kali aja, tiap malam Senin, tiap malam Kamis misalnya. Sambil ngikuti apa? Puasa sunat. Saya cuma sanggup Senin Kamis bela. Ya apa-apa. Ada yang sanggup cuman seminggu sekali, nggak apa-apa. Seminggu sekali masa nggak sanggup juga. Yang laki-laki lebih enak tuh, seminggu sekali minimal mendengarkan khutbah Jumat. Jangan tidur khutbah Jumat tuh. Apalagi kok hasil bikin ngantuk kan. Itu nuntut ilmu tuh. Semoga khotibnya menyampaikannya ilmu sehingga jamaah bertambah ilmu. Jadi mudah itu, nggak susah kok. Kita nggak dituntut belajar tuh sampai apa. Dan seorang guru juga yang baik tuh, Nabi SAW tuh, beliau ngisi kajian tuh sepekan sekali. Kalau saya tidak keliru di hadis Bukhari di awal-awal itu, Kitabul Ilm itu, Nabi itu memberi pelajaran setiap hari Kamis. Sampai ada para sahabat bertanya, kenapa kita nggak setiap hari saja? Apa jawaban Nabi? Aku takut kalian bosan. Lihat tuh. Sahabat tuh semangatnya. Tapi Nabi bilang, aku takut kalian bosan. Bahkan dipotong lagi kalau Nabi safar, Nabi lagi berjihad, libur. Jadi seorang ustaz tuh, saya juga kalau misalnya ngisi sehari 3 kali, waduh, kebilo lagi saya nak belajar, habis amunisi. Ada ustaz sehari 3 kali, malam balik jam 12, kebilo lagi mau subuh ngisi lagi, siang cari nafkah, ya kan? Nggak perlu banyak-banyak. Kalau yang sanggup, yang ilmunya banyak ini mungkin lah. Apalagi kajian kita ini kajian rutin, kajian pasti sebagian besarnya ngaji kitab. Bukan yang misalnya tabligh akbar. Tabligh akbar kan per tema. Itu kemudahan. Bab per bab. Lihat kita tuh. Seperti saya tuh. Dari wudu, sholat, ya kan? Hampir selesai. Lalu kita ngaji adab lagi, ya kan? Sampai selesai adab ini, adab itu, adab itu, adab ini. Ini mudah sebenarnya, nggak ada sulit. Nggak boleh kita menyulitkan diri sendiri dan menyulitkan orang lain. Yassiru wala tu'assiru. Kata Nabi. Beri kemudahan, jangan menyulitkan orang. Wabashiru wala tunafiru. Beri kabar gembira, jangan nakut-nakutin orang. Ini agama kita itu. Jadi mudah Islam itu untuk ilmu. Yang kedua, mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah mudah. Mudah enggak? Mudah. Lihat orang-orang itu yang menyekutukan Allah itu susah mereka mau, ya kan? Harus buat patung dulu, ya kan? Harus ditaruh dulu patungnya. Iya, dibuat sendiri kan? Kalau kita enggak. Yang ketiga, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi itu mudah. Malah yang nggak melaksanakan sunnah Nabi itu contoh yang memanjangkan janggut, ya kan mudah, nggak usah potong. Coba kalau yang motong janggut kan susah jadinya. Harus beli apa? Harus beli ukur dan seterusnya. Mudah.
Sunnah misalnya mau memakai celana di atas mata kaki, kan mudah. Celana tidak cepat kotor ya kan, tidak cepat rusak. Coba yang pakai celana yang dipijak-pijak kan cepat kotor, cepat rusak. Yang keempat, sholat itu jamaah yang wajib itu cuma 5 kali sehari semalam. Sepadek-padeknya kita sholat, iko yang padek ya. Sehusuk-husuknya kira-kira sholat tuh paling lama berapa menit mak? 10 menit. Itulah husuk nian tuh 10 menit. Mungkin bacanya surah apa gitu kan, Al-A'la mungkin kan, Al-Ghasyiyah 10 menit lah. Itu yang padek tuh. Kali 5 berapa menit? 50 menit, tidak sampai sejam. Allah kasih sehari semalam berapa jam? 24 jam. Masih sisa berapa? 23 jam 10 menit. Mudah. Coba bayangkan mak, ingat tak berapa waktu pertama kali Allah suruh Nabi Muhammad sholat waktu Isra Mi'raj? 50. Coba bayangkan mak, andai kata syariat 50 kali itu benar-benar apa gawe gitu mak? Apa cuman apa? Kekira kalau yang hadis yang Nabi sholat pertama disuruh 50 kali itu benar-benar apa? Dipraktekkan Nabi, harus kata Allah sholat 50 kali. Atau yang saran Nabi Musa suruh minta keringanan dengan Allah itu tidak diterima oleh Allah. Oh nggak bisa Muhammad, harus tetap 50 kali. Kekira ada tak di antara kita yang sanggup mak? Kekira kita bagi aja 24 jam, 50 kali 50 kali 10 menit tak? Berapa jam? 25 jam. Kalau sholatnya 10 menit, berarti melebihi sholat aja gak begitu. Coba bayangkan Pak, turun Nabi, kata Musa, minta keringanan lagi Muhammad, umatku ini badannya besar. Nabi naik lagi, ya Allah turun lagi, sampai 5 waktu itu aja Nabi Musa suruh minta lagi. Jadi ternyata minta korting tuh bukan di matahari apa, bukan di belanja di mall aja, di pasar minggu aja. Nabi juga minta korting, minta kerikanan, ya Allah tidak sanggup. Coba lihat tadi itu, andai kata 50 waktu tak ada lagi mak, bisa nyemur, bisa nyuci, sholat aja kau begitu. Sekarang Allah kasih 5 waktu, sepade-padenya sholat 10 menit tadi tuh, 5 kali 10 50 menit cuman 24 jam. Kan mudah itu, kan susah. Nggak ada alasan sebenarnya. Allah minta cuman sholat 5 waktu yang wajib tuh. Kalau zuhur hari Jumat jadi diganti Jumat, yang lainnya sunat, nggak wajib. Cara ngerjakannya juga mudah. Orang sakit boleh sholat apa? Duduk di kursi boleh, duduk di lantai boleh. Tidak sanggup juga berbaling. Mudah. Bersuci tidak sanggup, air mati. Air daknya kemarau lamu, kan kemarau lamu. Tayamum. Air ada tapi sakit, tayamum juga. Terbakar mukanya, terbakar tangannya. Ya. Yang ketujuh, kalau pakaian kita
terkena najis, badan kita kena najis, cukup dicuci. Kalau ada agama itu, syariat yang sebelum itu kalau kena bajunya najis itu harus digunting, bayangkan. Ya habis baju kita kena gunting kalau. Itu syariat agama lain itu. Harus gunting. Alangkah susahnya. Belum lagi kalau kita perjalanan musafir, boleh kita menggabungkan dua sholat. Namanya dijamak. Sholat siang sama sholat siang, zuhur ke asar, di awal jamak takdim, di akhir jamak takhir. Sholat malam sama sholat malam, maghrib ke isya, isya tarik ke maghrib, jamak awal, maghrib mundurkan ke isya, jamak akhir. Bahkan meringkasnya 4 jadi 2. Itu kemudahan dalam agama kita. Di syariat kita, syariat Nabi Muhammad, seluruh permukaan bumi ini bisa dijadikan untuk tempat sholat. Bahkan bisa untuk tayamum. Beda dengan syariat yang sebelumnya. Syariat Nabi sebelumnya tuh mereka kalau ibadah harus ke tempat ibadah. Kalau kita di mana aja tidak ketemu masjid sholat, di mana yang kita kecuali kamar mandi sama kandang onta. Mudah. Puasa yang wajib itu hanya sebulan 1 tahun sekali. Betul, Mak? Itu pun bagi yang mampu. Kalau sakit atau safar, dia boleh ganti di hari yang lain. Puasanya itu dia bisa ganti di hari yang lain. Sama kayak perempuan juga, kalau lagi head nanti biasa ganti. Andai kata tak bisa nian karena tua, karena sakit menahun yang berat mereka, atau perempuan hamil nyusui tak mampu, dia boleh nggak puasa, bayar fidyah, kasih orang miskin makan sehari sekali 1 orang. Mudah. Zakat berapa? Setahun sekali. Kalau sudah sampai batas wajib zakat. Haji juga gitu. Bagi yang mampu seumur hidup sekali. Kalaupun ada yang pengen nambah, itu hanya sunnah. Nabi pernah ditanya, ada seorang sahabat namanya Aqra' bin Habis, berapa kali haji harus ditunaikan? Apakah harus setiap tahun atau cukup sekali seumur hidup? Nabi SAW menjawab, bal marratan wahidatan faman zada fahuwa tatawwu. Haji itu wajib 1 kali, kata Nabi. Barang siapa yang ingin nambah, maka itu hanya tatawwu, sunnah. Ini hadis sahih dikeluarkan Abu Dawud, Hakim, Nasai, Ibnu Majah. Apalagi yang mudah? Pakai jilbab perempuan, mudah, nggak berat. Ini sesuai dengan syariat Islam. Malah memberi kebaikan bagi wanita itu. Apalagi hukuman dalam Islam, kisos, yakni hukum mati, dihukum orang yang bunuh dihukum mati. Itu kalau dia sengaja. Kalau tidak sengaja, nggak dituntut dia, nggak kena dia. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, syariat kita ini sekali lagi mudah. Saya tanya nih, kira ada tak syariat kita yang susah, yang berat, ada nggak? Coba.
Katakan kepada saya, ada tak syariat kita yang susah, yang berat? Tidak ada jawabannya, Pak Ayahanda. Yang berat itu hanya 2 orang dalam mengerjakan syariat Islam. Yang pertama, karena tidak ikhlas. Kalau orang tidak ikhlas, berat. Anak kita aja disuruh ambil air gelas kok. Nah, ambil air di belakang tuh. Padahal beratnya ada 1 ton kok. Ada tak 1 ton? Tidak hanya 1 ton, boro-boro 1 ton, Ustaz. Tapi rasa berat karena tidak ikhlas. Jangankan ngambil air, buka mata aja. Apa namanya, incek apa? Apa? Bener? Hah? Incek mata. Mengangkat incek mata aja berat. Padahal berapa incek mata itu beratnya? Ada 1 kilo. Ternyata incek mata itu bisa berat beribu ton. Buktinya apa? Orang tidak bisa bangun subuh. Kenapa? Karena tidak orang yang ikhlas tidak loh. Jadi ternyata seluruh syariat Islam itu ringan. Yang berat melakukannya orang yang tidak ikhlas. Yang kedua, yang berat melaksanakan syariat Islam itu ayahanda, yakni yang tidak berilmu. Kalau dia tidak berilmu, dia jadi berat. Kalau dia berilmu, dia mudah. Sama seperti karena nyoda ada ilmu, nyoda tahu sholat tuh boleh duduk kalau nggak mampu. Karena dia tidak pernah belajar, nyo pikir sholat tuh harus tegak terus. Karena tidak pernah belajar. Padahal nyo sakit. Apa Yusuf lu banyak di zaman Nabi aja. Ada sahabat tuh yang apa namanya, yang tidak tahu, yang belum tahu satu syariat itu, sehingga berat jadinya. Bahkan ada yang sampai meninggal. Ada satu kisah, seorang sahabat lagi safar, ya kan, safar nih, perjalanan. Lalu ada salah seorang di antara mereka yang kepalanya tertimpa batu. Kepalanya luka berat. Jadi kalau istilah kita sekarang diperban. Tahu diperban kan? Luka bro. Nah, takdir Allah malam itu nyo ihtilam. Apa itu ihtilam? Mimpi basah, keluar air mani laki-laki. Kan wajib mandi. Dia bertanya, kan dia tidak tahu, tidak berilmu. Lalu dia bertanya, ngecek ke kawan-kawannya. Saya kok ihtilam mimpi basah. Tapi kepala, kan wajib mandi, tapi kepala saya kok apa? Luka. Kekira ada dak keringanannya. Saya dak usah mandi baik. Dia ini ternyata orang yang taat tapi nggak berilmu. Kebetulan nanya kayak kawannya yang juga bodoh, nggak berilmu juga. Kecek kawannya apa, Pak? Oh, tidak ada, kau wajib mandinya kok yang orang laki-laki yang taat. Karena dengar tuh, iya, dah ada, kau wajib mandi. Mandilah dia basahin tuh. Alah. Apa yang terjadi, Mak? Meninggal. Sampai berita tuh ke Nabi. Apa kata Nabi? Qataluhu, qatalahumullah. Nabi marah. Kamu sudah membunuhnya, Kak. Mereka sudah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan. Lihat. Kenapa kamu tidak bertanya dahulu? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Lihat tuh, ini banyak pelajaran dari hadis ini. Yakni agama kita itu mudah. Coba tadi dia ini. Agama kita itu mendasari semua dengan ilmu. Kalau orang tidak berilmu susah jadinya. Tidak bisa kita ngerjakan. Barang yang enak jadi tidak enak karena tidak punya ilmu. Coba kalau punya ilmu. Contoh makan aja. Kalau tidak punya ilmu. Saya pernah tuh makan di hotel mewah.
Ya kan? Saya tidak tahu. Duduk, makanlah itu. Datanglah makanan. Saya makanlah kenyang-kenyang. Rupanya datang lagi makanan. Rupanya yang tadi itu cuma makanan pembuka. Rupanya kalau di hotel mewah apa tuh, ada namanya apa? Appetizer apa. Jadi ada makanan pembuka, makanan utama, makanan penuh. Saya pikir itulah makanan. Makan aja apa? Ilmu. Coba kalau saya berilmu tadi, makan ini kira aja, aduh makanan ini. Belum lagi ada pisaunya, ada apunya, ya kan? Ke WC aja kalau tidak punya ilmunya. Kau cerita nih, cerita nyatanya nih. Kejadian sama saya. Waktu saya masih nyantri dulu liburan, bertiga saya ke rumah, diajak teman saya di Bekasi itu. Dia orang kaya. Kami bertiga. Pas di rumah teman saya tuh, teman saya yang satu nih dari dusun, dari pelosok Sumatera Selatan, rumah pagar alam. Orang dusun biasa buang air di apa? Sungai. Yang masuk ke WC itu kan? Masuk WC itu udah lamanya keluar lagi. Ngapo? Siapa nama kawan? Lupa saya nama. Keceknya dak nyu airnya gitu. Dak nyu airnya gitu. Untunglah dia bertanya. Banyak airnya tuh kata kawan saya yang punya rumah tuh. Kawan saya masuk lah. Diajarnya. Iko tombol apa keran warna biru kok iko dingin. Kalau kau putar ke arah biru ini, itu airnya makin dingin. Yang iko merah. Kalau kau putar ke kiri kok merah makin panas bahkan berasok. Coba kalau dia udah nanyo mak, diputarnya kemana? Putarnya merah. Ida angus galo itu. Karena enggak berilmu lihat. Coba lihat tuh, tadi hadis Nabi tadi yang sahabat luka itu, marah Nabi. Karena orang enggak berilmu tuh itulah jadi. Coba kita lihat kan. Siapa yang pernah alami dulu kan? Mak dulu nah baru punya HP dulu kan, karena belum tahu cuman mau cari itu. Mak saya aja baru punya HP dulu, HP-nya dibikin bergetar ya, dia saya terkejut. Apa kok? Karena dia belum tahu. Woi, sekarang sudah tahu nyu. Padeknya tiap malam yang ngingatin, selamat malam. Buka Facebook, ada bulonya Facebook. Buka Instagram, kalau saya ngupload apun, dia kaget tanya, Amri tadi kesini, mama nengok di mana? Di Instagram. Karena sudah dapat ilmunya, coba jadi mudah hidup tuh. Coba lihat tuh. Semua mendasari ilmu. Yang ketiga, pelajaran dari hadis tadi itu, yakni berbahayanya kalau kita ngasih tahu orang tanpa ilmu. Tadi lihat sahabat tadi yang ditanya tadi, ada dak keringanan untuk aku? Aku palaku bocor nih nah. Sementara aku ihtilam, mimpi basah, wajib mandi. Kikiro ada dak keringanan aku? Kece enak aja, dak ada. Bahayanya orang ngasih tahu orang tanpa ilmu. Coba kita nanya ke orang dak ada ilmu, itu obat saya dak ikut makan. Minum aja berapa? Kau minum 10 butir sembuh lah tuh. Padahal dia tidak tahu, mati orang baca minum obat 10. Dia pikir semakin banyak obat tuh makin elok. Padahal obat itu ada apanya? Ada dosisnya. Itulah perlunya ilmu. Itu dokter yang tahu. Oh sakit ini. Apalagi agama, bisa sesat orang. Tadi lihat tuh sahabat Nabi itu. Marah Nabi, dimarahi oleh Nabi. Kamu sudah membunuhnya, kata Nabi. Kenapa kamu tak bertanya dulu? Nah ini pelajaran untuk kita. Kalau kita bertanya, tanya kepada orang yang berilmu, yang tahu. Kalau kita, sebaliknya, kalau kita ditanya orang, jangan sok tahu. Kalau kita tidak tahu, lebih baik, tidak tahu saya. Karena kalau kita sembarangan jawab, fatal akibatnya. Coba orang nanyo alamat rumah orang, apalagi nanyo di Jakarta. Kita tidak tahu, kita sok-sokan.
Oh terus saja Pak. Di Jakarta itu kalau sudah lurus tidak bisa balik lagi. Apalagi jalan besar, beloknya entah di mana. Udah kalau kita tidak tahu, oh saya tidak tahu Pak. Itu bisa menyesatkan orang. Nah, lihat tuh. Mudah, agama kita ini mudah. Allah Azza wa Jalla menginginkan kemudahan. Dia tidak menginginkan kesulitan untuk kita jamaah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ini ayat berkaitan dengan ibadah puasa. Nanti dibaca lagi ya. Di dalam ayat yang lain di surah Al-Maidah ayat 6, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan rahmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Di surah Al-Hajj ayat 78 Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Jadi agama kita kok sesuai dengan fitrah. Baik itu soal akidah, syariat, ibadah, muamalat, semuanya mudah. Nggak ada yang susah, ya kan? Nggak ada. Semuanya mudah. Tadi sudah kita bilang ya, orang yang menganggap Islam itu berat, keras, sulit, itu karena kebodohannya, atau sebaliknya karena mengikuti hawa nafsu, atau karena dia banyak berbuat dosa, maksiat, atau karena mereka bertahan dengan yang namanya apa? Nenek moyang. Lihatlah ajaran sunnah itu. Orang apabila meninggal menurut syariat sunnah itu, cukup dia mandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur. Sudah itu sudah. Nggak susah, semua bisa. Insya Allah bisa, fardu kifayah. Tapi kalau ditambah harus ini, harus itu. Coba lihat orang yang miskin bagaimana. Banyak itu cerita-cerita orang miskin harus ngasih makan orang apa. Apalagi di kampung-kampung tuh dia harus motong apa? Sapi, kerbau. Padahal miskin. Sampai ada yang ngutang. Saya pernah itu. Ya Allah. Makan sehari aja susah. Jadi bahkan Allah mengutus Nabi SAW itu untuk menghilangkan beban itu, belenggu-belenggu. Coba lihat tuh, di zaman jahiliyah itu berat. Mereka syariat mereka itu kalau dapat anak perempuan malu. Anak perempuan bikin malu. Aib, dibunuh. Lihat tuh. Syariat-syariat dulu tuh berat. Nggak ada lagi syariat zaman kita ini yang berat-berat itu. Ini yang kita bicara sekarang orang Yahudi itu, orang Israel itu, kaumnya Nabi Yakub dan seterusnya, Nabi Musa dan seterusnya itu. Apa syariat mereka itu? Misalnya dalam syariat mereka itu ya, yang mereka menyembah sapi itu syariatnya, taubatnya adalah mereka harus dibunuh, yakni saling membunuh.
Jadi mereka taubatnya itu diterima kalau mereka saling membunuh. Itu nanti dibaca ya, di surah Al-Baqarah ayat 54 itu. Berat dah itu. Jadi taubatnya itu membunuh, saling bunuh itu tadi. Kalau enggak diakui. Dan lagi syariat di Bani Israel itu, yakni wajib kisos, membunuh itu. Baik sengaja, tidak sengaja juga wajib. Kalau kita enggak. Syariat kita yang wajib kisos itu kalau sengaja. Kalau enggak sengaja, enggak. Bani Israel itu enggak sengaja juga kena kisos. Dan tidak boleh bayar apa? Diyat. Ganti. Kalau kita boleh. Kan banyak tuh. Di Saudi itu kalau orang membunuh, lalu keluarga orang yang dibunuh itu memaafkan, tapi dia mewajibkan pembunuh itu membayar. Misal 10 miliar, 20 miliar, boleh. Kalau di Bani Israel nggak boleh sama sekali. Bayangkan beratnya syariat tuh. Memotong badan yang berbuat kesalahan, coba lihat tuh, itu syariatnya Bani Israil. Berat tak? Berat. Jadi kalau tangannya berbuat salah, ya potong tangan itu. Apalagi melarang makan, tidur sama istri yang sedang haid. Itu orang Yahudi itu, Bani Israel. Itu kalau perempuannya istrinya haid, dia harus tidur di tempat lain. Ada rumah khususnya, lihat tuh syariatnya tuh. Sebaliknya Nasrani beda lagi, boleh dicampuri. Syariat Nabi Muhammad SAW tengah-tengah. Apabila istrinya haid nifas, tidak boleh dicampuri, tapi tetap boleh masak dan tinggal di rumah, bahkan tidur setempat itu. Lihat syariat Nabi, syariat kita ini mudah. Coba bayangi mak tinggal hidup di zaman Bani Israel. Kalau head udah mak nyingkir dulu selama berapa? Michael banyak ada head lagi dah. Itu syariatnya berat. Kemudian yang tadi sudah kita bilang tuh syariat Bani Israel itu. Pakaian kalau kena najis apa? Digunting. Subhanallah. Habis sudah. Apalagi yang laki-laki kok. Yang kencing galak sembarang tidak cebok lagi tuh gunting galo celana tuh. Tapi agama kita enggak. Syariat Nabi Muhammad itu enggak. Mudah syariat Nabi Muhammad itu. Pakaian yang kena najis enggak perlu digunting. Hanya dicuci. Bahkan Aisyah pernah bertanya tentang kain dia yang untuk dia haid itu. Sudah dia cuci, masih ada apa? Bekasnya, kata Nabi SAW, pakai. Gak apa-apa. Karena dia sudah cuci. Karena masih saja bekasnya. Dulu kan apa? Perempuan kan belum ada Kalau sekarang kan perempuan Masya Allah ya kan. Sudah dipakai buang. Kalau dulu, zaman mak dulu tahun berapa ya mak? Waktu gadis dulu lah, 70-60 dulu itu masih pakai kain dah, masih pakai kain. Sekarang lah sejak tahun 90-an ada mulai ada pembalut. Itu lebih mudah sekali wanita sekarang, tak susah-susah lagi. Dulu saya ingat dulu ibu saya tuh ada kain khusus untuk darah haidnya itu, dan itu apabila sudah dipakai dicuci lagi, dijemur. Lihat itu. Sekarang sudah mudah nih yang
Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya syariat agama ini mudah. Tidak ada alasan bagi seorang muslim tidak mampu melaksanakan syariat ini. Dan dia berlaku dengan semua hal. Dari akidah, ibadah, muamalat, akhlak, mudah. Wah, lihat jual beli, pinjam meminjam, udah semua kalau orang itu berilmu. Lihat itu. Kalau kita minjamin, mempermudah orang, ya kan? Kalau kita minjam, jangan lupa mengembalikan, terus memberitahu dan seterusnya, mudah. Syariat kita ini mengharamkan riba, lihat. Coba kalau riba itu dibolehkan, ya Allah, alangkah banyaknya orang. Saya kemarin nanya itu dengan kawan-kawan di MUI itu, masih ada nggak di Bengkulu ini yang beranain duit itu? Masih ada ya? Ya Allah. Yang ditaubat lah itu. Anda yang minjamin uang masih banyak Ustaz gitu. Allahu Akbar. Haram mak ya. Nggak boleh mak minjem rentenir itu haram mak. Nggak boleh mak. Kasih tahu keluarga itu dosa besar minjam uang riba itu. Alasan apapun juga nggak boleh. Dosa riba itu paling kecil, paling rendah itu seperti zina dengan emak sendiri. Jadi jangan, masih banyak Ustaz gitu yang minjam duit bayar sekian, masih banyak. Di pasar-pasar tuh katanya masih ada ya. Ya Allah, iya betul. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala dosa ini. Dan ingat tadi itu, kita beragama itu mudah, tidak ada yang sulit bagi kita. Hanya mau atau tidak kita mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dan mampu mengamalkan. Demikian, sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.